Denger kan? Denger kan? Ini padahal malam-malam ini pemirsa. Ada suara drum band ini di Jogja. Denger kan? Padahal ini hampir tengah malam loh ini pemirsa. Udah berhenti sekarang. Di mana ya kira-kira suaranya ya? Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Video kali ini spesial. Kita akan membahas mengenai adanya mitos drum band di Yogyakarta. Kalian pernah nggak dengar bahwa ada sebuah mitos kalau kalian ke Jogja dan mendengar ada suara drum band di malam hari atau menjelang subuh, biasanya itu jadi pertanda kalau kalian akan menetap di Jogja atau tinggal lama di Jogja atau menjadi warga Jogja. Nah, mitos ini banyak berkembang di masyarakat pemirsa. Karena ini sudah lama sekali, setahu saya, sudah sejak zaman saya kuliah dulu, bahkan sebelum-sebelumnya. Nah, video kali ini spesial buat kalian. Saya akan coba membahas, mengeksplor mitos itu. Ada nggak sih orang-orang di Jogja yang punya pengalaman itu? Dia berasal dari luar Jogja, pernah mendengar drum band, kemudian sekarang menjadi warga Jogja. Atau dari sudut-sudut pandang yang lain. Nanti kita akan eksplor, kita cari tahu tentang mitos itu pemirsa. Oke pemirsa, ikuti terus video Pak Dokter kali ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, mengenai adanya mitos drum band di Yogyakarta. Ini saya sudah bersama dengan seorang teman saya yang berpengalaman masalah ini. Nanti kita akan ngobrol dan tanyakan pemirsa. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Oke, ini kita sudah bersama dengan, namanya siapa ini mas? Mif nama saya, Pak Subri. Mas Mif. MEF. Oke, aslinya mana ini mas Miftah? Aslinya tidak saya bawa pak, KTP-nya di rumah ya pak, KTP-nya. Asli saya dari Blora, Jawa Tengah pak. Udah berapa lama ini di Jogja? Sejak kapan di Jogja ini? Wah sudah lama pak saya. Saya itu lulus SMA, ikut bimbel dulu pak. Wah hebat toh, orang dari desa ikut bimbel di Jogja. Tahun berapa itu kira-kira? Waduh, sudah lama pak itu. 2001-2002 pak. Pernah dengar mitos ini nggak mas Miftah? Apa itu? Mitosnya itu kalau orang luar Jogja kemudian mendengar drum band di malam hari, itu dia akan menetap di Jogja. Pernah dengar itu nggak? Saya itu malah nganu pak. Kebetulan dulu kan saya ngekos bimbel itu di daerah Mantri Jeron pak. Mantri Jeron itu di daerah Gedong Kiwo, tahu pak? Pojok Beteng Kulon itu ke selatan dikit. Nah di situ saya ngekos di situ pak. Saya pernah ingat pas malam itu saya sudah mendengar itu pak itu. Jadi saya malah gini, saya dengar itu dulu baru tahu. Oh ternyata mitosnya itu toh gitu. Jadi saya merasakan mengalami duluan baru tahu. Oh ternyata ada orang bilang mitosnya seperti ini, suara drum band. Sebelumnya padahal saya merasakan dulu itu di Gedong Iwo itu tadi pak. Suaranya tuh kayak apa mas? Ya kayak orang latihan itu drum band pak. Snare drum. Derak. Terus jam berapa itu? Kavaleri, kayak Mars Kavaleri. Ya sekitar jam 10-an pak kalau saya loh. Ceritanya pas jenengan bagaimana posisinya, terus kira-kira suara arah drum band itu dari mana mas? Waktunya ketika saya sedang mau bubuk pak itu, mau bubuk manis ya, sekitar jam 10-11 gitu. Kalau arahnya kurang tahu ya pak ya, karena di kamar pak saya itu. Yang jelas bukan dari radio pak ya, jadi kayak di luar, di agak jauh gitu. Oke pemirsa, ini di depan saya sudah ada seorang teman ini juga bukan orang Jogja asli pemirsa. Nanti kita dengar aja ceritanya bagaimana. Nama asli lengkapnya siapa mas? Nama lengkapnya panjang, nggak apa-apa Pak Dokter? Nggak apa-apa. Putri Trisapta Johannes Umbu Tua Alu Samani. Luar biasa. Asli mana mas? Kelahiran dari Waika Bubak di Sumba Barat, itu di NTT.
Nusa Tenggara Timur ya, luar biasa. Panggilannya Mas? Putri. Kalau ini sudah di Jogja itu sejak kapan Mas? Di Jogja tahun 2000, masuk di Jogja itu tahun 2000, berarti ini 2022, baru 22 tahun. Dan ini bahasa Jawanya lancar sekali pemirsa. Ini sangat halus sekali bahasa Jawanya beliau itu. Saya juga heran. Nah, ini Mas Hutri. Mas Hutri pernah nggak dengar mitos tentang suara drum band di malam hari itu loh Mas Hutri? Jadi katanya kalau ada orang luar Jogja, kemudian dia ada di Jogja mendengar suara drum band di malam hari itu, dia akan menetap di Jogja gitu. Pernah nggak? Pernah dengar itu cerita pas awal ke Jogja. Tapi jenengan sendiri pernah dengar suara drum band itu? Pernah, dan dulu sering waktu masih kuliah itu. Jadi saya ngontrak di daerah Demangan, Demangan Kidul tepatnya, daerah Sapen itu. Kalau pas mengerjakan laporan kayak ada suara drum band. Paling kedengaran itu bass apa yang besar itu loh Pak Dokter. Kemudian yang kecil-kecil sampai dengan simbal. Ah, ini paling kalau saya menyimpulkan sendiri, ini paling lagi latihan taruna Auri, AU. Sudah, itu berlalu berikut. Kemudian selang berapa waktu kemudian lagi. Dan itu di jam 11 sampai kadang kalau sampai subuh ada. Jam-jam 4. Nanti hilang itu setelah azan subuh lah. Tidak ada lagi. Tapi waktu itu dengernya malam hari ya Mas Yudri ya? Paling banyak malam hari. Kemudian ada opini kedua, saya menyimpulkan sendiri, ada sekolah yang lagi latihan tapi kok jam tengah malam. Nah, dari situ baru coba ngobrol-ngobrol. Nah, sampai ada yang bilang, wah berarti wis awakmu wis betah ning Jogja, wis rampung. Pernah nggak coba nyari suaranya itu dari mana gitu Mas? Oke, sudah pernah saya coba. Jadi arahnya itu utara, selatan, timur, barat. Itu keliling suaranya Pak Dokter. Jadi asalnya kalau saya bilang itu dari arah Auri, dari Adi Sucipto, dari sekolah penerbang itu enggak. Dari arah, mungkin dari arah selatan, dari arah keraton juga mungkin enggak. Utara enggak. Barat enggak, jadi muter. Jadi kayak surround ya, muter gitu suaranya. Kalau ini Mas, akhirnya kan jenengan juga malah jadi tinggal di Jogja ya. Menetap di Jogja, jadi orang Jogja. Nah, berarti jenengan percaya nggak dengan suara drum band itu katanya membawa mitos itu? Percaya iya, karena sudah, meskipun baru 22 tahun, tapi saya sudah menetap di Jogja. Itu benar, Masnya benar itu versi saya. Terjadi Masnya ya sudah. Karena kebetulan di kontrakan kami itu ada saya, ada kakak, dan kakak juga enggak dengar. Infornya dia enggak dengar. Terus kenyataannya memang Mas Miftah ini sekarang tinggal di Jogja, kemudian sudah lama menetap di Jogja ya? Kira-kira jenengan percaya nggak dengan mitos itu? Sebenarnya kalau yang namanya mitos itu bebas Pak, mau percaya atau tidak ini. Sebenarnya kalau percaya sih nggak juga Pak. Karena kayak gitu kan ada juga yang berpendapat itu secara ilmiah Pak. Malam itu kerapatan udara, massa udara itu kan lebih kecil. Jadi udara itu, suara itu lebih cepat merambat di atas permukaan udara Pak. Jadi bunyi itu yang dari jarak yang jauh Pak bisa sampai ke tempat tertentu. Ini saya buktikan waktu saya kecil di simbah saya di Temon Pak. Nah, kalau malam itu sampai terdengar suara deburan ombak Pak. Deburan ombak Pantai Glagah. Tetua-tetua saya ya, Pak Lek saya, Bapak desa, nek bengi krungu suara ombak gitu. Jadi itu membuktikan bahwa kalau malam itu mungkin karena kerapatan udara tadi, terus juga lebih sunyi ya Pak ya. Kan ada juga pendapat itu taruna AU Pak. Saya pernah membaca dulu. Saya kan gemar membaca ya Pak ya. Jadi itu ada yang ditanya Pak, kalau nggak salah itu komandan AAU Adi Sucipto ya Pak. Jadi ada yang bertanya, wartawan apa ya, katanya kalau malam ada suara drum band Pak. Terus beliau juga mengatakan bahwa wah memang kalau malam Geladi Bersih sering latihan drum band. Nah pemirsa, untuk membahas fenomena mitos tentang adanya suara drum band malam hari di Yogyakarta, saya sudah bersama dengan seorang tokoh masyarakat di Yogyakarta yang seorang budayawan juga. Nanti kita tanya-tanya ke beliau ya pemirsa. Nah ini dia pemirsa, saya sudah bersama dengan beliau ini, mungkin Pak Imam atau biasanya itu disebut dengan Romo Inung ya. Jadi memang begini ya Pak Dokter, banyak hal kalau kita berbicara tentang sesuatu yang
mungkin masyarakat lebih banyak berbau agak bilangnya itu rodo-rodo mistik, berbau agak mistik. Ya bagian dari budaya menurut saya. Artinya arahnya memang ke arah mitos. Mitos itu sendiri menurut saya itu adalah folklore, bagian dari budaya masa lampau. Masa lampau yang biasanya itu ada hal juga bisa jadi memang ada kejadian yang nyata atau tentang fenomena alam semesta yang secara logika sulit untuk diungkap, atau bisa juga itu adalah sesuatu kejadian nyata di masa lampau tapi kemudian diperhalus karena halusnya budaya masyarakat Jogja, maka itu diperhalus. Contohnya misalnya kalau kita berbicara tentang Nyai Ratu Kidul misalnya, secara pribadi saya juga nggak begitu yakin bener sih apa enggak sih ada di sana Ratu Kidul itu ada, tetapi bisa jadi itu ada suatu kejadian masa lampau menyangkut dengan Jogja ini tapi kemudian diperhalus. Apakah itu seorang wanita yang sangat cantik? Menarik ini pemirsa, karena saya kenal Mas Hutri ini itu luwih Jawa daripada wong Jawa gitu ya. Jadi apakah mungkin yang dipilih oleh Jogja ini adalah orang-orang sing Jawani gitu ya. Mas Hutri sendiri akhirnya juga menikah dengan orang Jogja kah atau KTP-nya sudah Jogja ya? KTP sudah Kodia, warga Jogja. Kalau istri dari Jakarta malah. Jadi bertemunya di Jogja. Karena bertemu di Jogja ya. Ini luar biasa sekali pemirsa. Terus ini Roma Inung, selama ini kan sudah dipercaya gitu loh di masyarakat itu. Banyak juga yang percaya, banyak yang tidak sih. Bahwa itu erat kaitannya dengan orang terpilih. Jadi siapa yang mendengar drum band itu, dia akan menetap di Jogja gitu ya. Apa sih pendapatnya Roma Inung tentang ini gitu ya? Kalau menurut saya loh, sekali lagi ini kan pendapat saya. Ini kalau kita bicara tentang drum band itu ya, seseorang itu dianggap di Jogja itu kalau sudah pernah mendengar suara drum band, pernah mendengar suara gamelan wayang yang fenomenal semacam itu di malam hari, yang secara logika sulit untuk diterima. Itu katanya itu terpilih dan bakal kerasan berada di Jogja, kan begitu toh? Kan begitu. Saya sendiri sudah coba mewawancarai ya Roma Inung. Ada beberapa yang saya wawancarai itu memang related ya, terjadi gitu. Dia mendengar itu sedangkan kakaknya tidak misalnya, dan dia akhirnya tinggal di Jogja, kemudian menetap di Jogja sedangkan kakaknya tidak jadi ada di situ. Itu terjadi seperti itu. Kalau saya secara pribadi itu lebih cenderung begini, Pak Dokter, bahwa seseorang itu pasti akan selalu berinteraksi selama hidupnya itu dengan lingkungannya. Secara chemistry, ketika dia berada dalam lingkungan yang sudah sangat sesuai bagi jiwanya, bagi fisiknya, bagi aktivitasnya, pasti dia akan menyatu yang semacam itu. Nah, ini kan fenomena hal-hal yang kejadian meskipun secara logika mungkin kita belum bisa mengungkap. Tetapi seorang pendatang yang datang di Jogja kemudian sudah menyatu, kalau bahasa Jawanya ajur-ajir, secara jiwanya, secara habitnya, secara fisiknya dan aktivitas. Pasti dia akan bisa merasakan semua apa yang ada. Nah, pendapat saya, seburuk-buruk suara, sejelek-jelek suara meskipun tidak beraturan, ketika kita bisa merasakan, kita bisa memaknainya, maka itu pasti bisa dicari nadanya, bisa dicari iramanya. Itu. Jadi yang jelas, bagi saudara-saudara kita yang mau datang ke Jogja, ya ini kan sesuatu hal yang fenomenal yang justru mengasihkan ketika kita ada di Jogja. Sesuatu yang cantik, sesuatu yang asik, sesuatu yang benar-benar menyatu sebagai sebuah budaya yang bisa jadi tidak ada di tempat lain. Lah kenapa tidak? Cantik sekali, matur sembahun Romo ini. Jogja itu cantik dengan dihiasi segala budaya dan mitos-mitos tadi. Matur sembahun Romo Inung, sehat selalu dan sukses selalu untuk karirnya. Matur nuwun. Nah pemirsa, ini selanjutnya saya akan ajak kalian untuk membuktikan ada enggak sih suara drum band itu? Apakah suara itu benar-benar ada? Ayo pemirsa. Halo pemirsa,
Dengar nggak? Ini padahal malam-malam ini pemirsa. Ada suara drum band ini di Jogja. Dengar kan? Padahal ini hampir tengah malam loh ini pemirsa. Udah berhenti sekarang. Di mana ya kira-kira suaranya ya? Sumber suaranya tuh di mana nih pemirsa? Dengar kan? Dengar kan? Ayo pemirsa, coba kita cari tuh suaranya. Kayaknya dari sana itu. Dengar kan? Ada suara gamelan di situ. Makin kenceng pemirsa. Sini. Ternyata pemirsa, itu suara drum band dan gamelan anak-anak yang sedang mau latihan untuk pentas pawai Idul Adha. Jadi bukan drum band yang mistis itu pemirsa. Oke pemirsa. Matur sembah nuwun Mas Putri, ini sudah menemani channel Pak Dokter kali ini ya. Oke, ini terima kasih Mas Miftah sudah Sama-sama, beropini, Pak Dokter, berpendapat. semoga sehat selalu. Nah, itulah tadi pemirsa liputan kita kali ini mengenai mitos adanya suara drum band di malam hari dan siapa yang mendengar suara itu akan menjadi warga Jogja atau menetap di Jogja. Oke pemirsa, saya tidak akan menyimpulkan karena pengalaman orang itu beda-beda. Jadi silahkan kalian simpulkan sendiri. Buat kalian yang punya usul untuk kita bahas apa di video kita selanjutnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.